Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada video ini kita mencoba untuk melanjutkan bahasan kita pada modul yang pertama dari catatan komputasi geofisika. Bersama saya Zulfakriza, dan pada video yang ke-6 ini, dari modul pertama, kita coba lihat tentang numerik dan komputasi. Walaupun sebenarnya ini bukan lagi hal yang aneh ya, dalam artian komputasi dan numerik pasti berhubungan. Nah, seperti apa hubungannya kita coba lihat dari video yang ke-6 ini. Sebelum saya melangkah terlalu jauh tentang numerik dan komputasi, saya mencoba untuk melihat atau mengulang ya apa yang di video sebelumnya sudah kita ulas atau sudah kita buat catatannya. Dan di video ini kita melihat bahwa dalam geofisika tentunya kita berhubungan atau berinteraksi atau mencoba untuk memahami objek bumi dengan pendekatan prinsip-prinsip fisika, yaitu gelombang, kelistrikan, densitas, magnetik, dan gravitasi. Itu salah satu contoh. Tentu ada beberapa yang lain dari prinsip-prinsip fisika yang kita gunakan untuk memahami interior atau struktur yang ada di bawah permukaan bumi. Kemudian untuk proses perhitungannya atau proses pemodelannya, kita menggunakan sebuah perhitungan matematik di situ, dan perhitungan matematik sendiri ada dua, ada analitik dan numerik. Untuk kasus-kasus yang sederhana kita bisa menggunakan konsep analitik atau metode analitik, tetapi untuk kondisi yang rumit, jumlah data yang besar, kita membutuhkan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan numerik. Dan untuk melakukan itu semua kita menggunakan sebuah perangkat yang nama perangkat komputer, dan untuk jalankan perangkat tersebut, kita menggunakan namanya bahasa pemrograman, sehingga apa yang kita pikirkan bisa dijalankan oleh perangkat komputer. Dan untuk membuat sebuah proses pengolahan datanya atau proses perhitungannya, maka ada prinsip algoritma yang harus kita ikuti di situ, sehingga penyelesaian permasalahan yang kita hadapi dalam bidang geofisika dapat diselesaikan secara runut dan secara baik berdasarkan alur algoritma yang kita susun. Nah, kita coba lihat sedikit tentang numerik sendiri. Numerik adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka. Kemudian metode adalah cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang kita inginkan atau yang kita tentukan. Kemudian metode numerik sendiri adalah cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi angka. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk melakukan penyelesaian dari metode atau penyelesaian dari numerik itu sendiri, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemodelan, yaitu bagaimana kita mencoba untuk memodelkan sebuah permasalahan, misalkan dalam bidang geofisika, sebuah permasalahan tentang proses dinamika yang ada di bawah permukaan bumi, kita coba modelkan ke dalam beberapa prinsip matematik. Dan prinsip matematika yang terbentuk dapat bersifat linear ataupun non-linear. Dan ini sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam bidang geofisika. Kemudian untuk tahap kedua, kita akan melakukan penyederhanaan model, di mana sesuatu kondisi yang rumit, yang kompleks dari sebuah model, kemudian kita coba sederhanakan, karena makin rumit atau makin kompleks sebuah model itu makin sulit diselesaikan dan membutuhkan sebuah perangkat yang lebih kuat atau lebih mumpuni. Misalkan untuk persamaan linear dan non-linear, tentunya persamaan linear relatif lebih mudah atau lebih sederhana dibandingkan dengan persamaan non-linear. Berikutnya adalah melakukan formulasi numerik, di mana setelah model matematika sederhana diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah kita mencoba memformulasikan model matematika secara numerik. Dan tahap selanjutnya, tahap yang keempat, kita melakukan proses pemrograman. Dan inilah yang tadi saya sebutkan bagaimana hubungan antara numerik dan komputasi. Tahap selanjutnya adalah kita mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman komputer, menerjemahkan algoritma ke
dalam program komputer. Pada tahap ini tentu kita akan menggunakan namanya bahasa pemrograman yang kita kuasai. Dan berikutnya yang tahapan yang kelima adalah operasional. Sebelum digunakan dengan data yang sesungguhnya, maka program komputer perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan dievaluasi hasilnya. Dan kalau kita mendapatkan hasil yang kira-kira baik ya, dengan tingkat galatnya yang relatif kecil, berarti sudah stabil dan kita bisa menggunakan untuk jumlah data yang lebih besar. Kemudian tahap yang keenam adalah tahap evaluasi, di mana bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh itu akan dilakukan interpretasi atau dievaluasi. Kemudian tentang error numerik, yang pertama kita coba lihat bahwa dalam proses numerik itu ada namanya nilai error. Yang pertama adalah nilai error dari kesalahan bawaan atau inherent error. Ini merupakan kesalahan data yang timbul akibat adanya pengukuran, human error seperti kesalahan pencatatan atau tidak memahami hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Biasanya terjadi pada saat proses akuisisi data di lapangan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan pembuatan atau run of error, adalah kesalahan yang terjadi akibat adanya pembulatan, misalkan 3,14 sekian dijadikan dengan 3,14 untuk nilai sebuah pi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah error numerik, yaitu error akibat adanya kesalahan pemotongan atau truncation error. Ini adalah kesalahan yang timbul pada saat dilakukan pengurangan jumlah angka yang signifikan. Nah, inilah kita lihat error yang ada dalam proses numerik. Sebelumnya kita sudah melihat tahapan-tahapan dalam penyelesaian numerik. Tentunya dalam tahapan penyelesaian numerik ada proses komputasi yang kita lakukan di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Tentunya kita akan masuk ke modul yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.